Film asal Filipina yang diperankan artis Angelique Kang ini memang pantas dengan genre drama. Dengan balutan cerita simpel namun tetap menunggu adegan bersin. Untuk ceritanya, film ini mengisahkan Emma yang ingin sekali meninggalkan kekasihnya dikarenakan sang kekasih terlalu kasar meminta jatah setiap hari. Namun si Emma sendiri malah memilih pria lain yang tinggal di dekat kontrakannya. Lalu apakah Emma ini akan memilih tetangga yang baru ia kenal? Berikut ceritanya. Film diawali rumah pemukiman penduduk yang begitu padat. Pabili apat. Terlihat perempuan cantik bernama Emma membeli telur untuk kekasihnya. Setiba di rumah, kekasih Emma bernama Ben ini ternyata tengah menunggu kepulangan Emma. Sambil memakan telur, si Ben ini ingin memantap Emma. Namun Emma yang sudah capek, ia pun menolak. Adapun tetangga baru Emma yang baru datang bernama Alfred. Alfred di sini tengah merapikan baju. Ia mendengar suara kerket-kerket gerusuk-gerusuk. Alfred yang begitu penasaran mencoba mengintip. Yang kebetulan lagi di situ sudah ada lubang pengintip dan bisa jadi pengguna lama yang membuat lubang itu. Alfred sambil mengintip, ia malah. Lalu keesokan harinya Emma didatangi wanita parubaya dan wanita itu ternyata ibu dari Ben, juga termasuk pemilik kontrakan yang mereka tinggali. Si ibu itu datang menagih sewa kontrakan bulanan miliknya. Setelah Emma membayar uang sewa, tetangga baru Emma mulai kepo karena suara yang ia dengar dari luar. Alfred pun mulai mengenalkan diri sebagai penyewa kontrakan baru. Keesokan harinya Emma mulai bekerja sebagai peminjam uang keliling yang dikelola oleh Ben sendiri. Namun si Emma tanpa sepengetahuan Ben meminjamkan uang ke temannya yang berprofesi sebagai wanita. Tapi sebelum pulang, Emma menyempatkan pergi ke sebuah gereja untuk menebus dosa, yang mana Emma berdoa bahwasanya ia ingin pisah dengan Ben. Emma pun juga berusaha berhenti sebagai wanita ndak benar. Saat sudah di rumah, Ben mengatakan ia dipecat dari kerjaannya. Ben yang tidak terima langsung melampiaskan emosinya ke Emma. Lagi-lagi kejadian memantap itu disaksikan oleh Alfred di lubang dinding. Setelah kejadian itu, Emma pergi ke kamar mandi untuk membasuh luka. Namun hal tersebut membuat Alfred penasaran dan menghampiri Emma. Suasana malam membuat mereka hanya saling tatap-tatapan. Alfred pun melihat Emma diperlakukan seperti itu membuat ia kasihan. Begitupun Emma hanya bisa menangis. Alfred lalu mengajak ke kontrakannya guna mengobati luka Emma. Namun bukan pengobatan yang Emma dapat, tapi Alfred malah memantap. Tapi di sini Emma bukannya menolak karena ia mendapatkan sentuhan pria yang tepat. Emma pun menganggap bahwa Alfred adalah pria yang baik dan penyayang. Lanjut keesokan harinya mereka tambah akrab dan terlihat saling menyayangi, dan tentunya tanpa sepengetahuan Ben. Eva pun terlihat aktivitas seperti sebelumnya menagih uang. Sedangkan Ben di rumah tambah stres atas kelakuannya ia sendiri. Ia pun malah melampiaskan kegelisahannya itu dengan minum-minum. Dan tibalah malam hari, Emma yang sudah pulang langsung diajak ribut oleh Ben. Ben pun juga menuduh Emma menggelapkan uang setoran dan telah berselingkuh di belakangnya. Dirasa perselingkuhannya itu telah diketahui, Emma meminta bantuan ke Alfred untuk membawanya pergi jauh meninggalkan Ben. Namun sebelum melakukan rencana itu, Alfred menyuruh Emma memasukkan obat tidur ke dalam minuman Ben. Dan tentunya aksi itu bisa memudahkan rencana mereka. Singkatnya, saat Emma membuatkan minuman, ia memasukkan obat tidur ke dalam minuman Ben. Namun tanpa Emma sadari, kelakuannya sudah diketahui oleh Ben sendiri. Ben pun langsung membuangnya dan seakan-akan ia sudah meminum. Mengetahui Ben sudah tidak sadar, Emma bersiap-siap membawa barang-barangnya dan untuk pergi. Namun tiba-tiba Ben menghentikan langkah Emma hingga terjadilah pertikaian yang hebat. Mendengar kegaduhan, Alfred tak segan-segan datang menghampiri Ben.
Situasi tambah panik saat si Ben tewas atas baku hantam barusan. Emma yang begitu histeris, Alfred mencoba menenangkan. Ia kata menunda dulu kepergiannya untuk menghindari kecurigaan tetangga. Lalu Alfred pun mencoba menghilangkan jejak untuk membuang jasad Ben. Serta Emma pun berusaha membersihkan sisa kegaduhan mereka tadi. Dikarenakan anaknya tiba-tiba menghilang, sang ibu mengajak Emma melapor ke polisi. Ibu pun mencurigai anaknya dibunuh oleh orang yang berhutang dengan dirinya. Di tengah pikirannya yang lagi sedih atas hilangnya anaknya, wanita tua itu berkata ke Emma bahwa sebenarnya tidak menyetujui hubungan anaknya dengan Emma. Itulah kenapa Ben sampai saat ini belum menikah, karena sang ibu tidak merestui. Dikarenakan para tetangga sudah mengetahui bahwa Ben telah hilang, Alfred dan Emma bersepakat saling tidak ketemu untuk beberapa hari ke depan. Tapi dikarenakan lama tidak dipakai, Emma ini malah nekat ke rumah Alfred tanpa memberitahu dulu. Namun betapa kagetnya Emma saat Alfred memasukkan wanita lain. Sebelum amarah Emma membeludak, Alfred mencoba meyakinkan bahwasanya ia dan wanita itu hanya melakukan bisnis kecil-kecilan. Alfred berperan sebagai comblang untuk menggait pria hidung belang yang ingin memakai wanita itu. Lalu tanpa diduga, Alfred yang sayang terhadap Emma kini tiba-tiba menyuruh Emma bekerja sebagai wanita malam. Atas paksaan Alfred, Emma pun harus mengikuti perintahnya. Alfred yang awalnya terlihat perhatian ke Emma kini berubah tidak mempedulikan Emma. Apalagi saat ini Emma telah di pria lain. Niat Emma yang ingin memperbaiki kekasihnya yang baru telah pupus. Emma malah terjerumus dan sengsara. Lanjut saat di rumah, Emma dibuat terheran-heran ketika sosok Ben yang muncul dari hadapannya membuat Emma ketakutan. Kemudian Ben sendiri mengatakan bahwa ia bukanlah hantu, tapi kedatangan Ben ini ingin membalas dendam ke Alfred dan menyuruh Emma mengajak Alfred datang ke rumahnya. Niatan ini mungkin sudah direncanakan saat Ben pura-pura tewas. Tanpa lama-lama, Ben dan Emma langsung merencanakan aksinya. Dengan memanfaatkan lubang dinding, Emma meminta tolong. Alfred mendengar suara dari Emma, ia pun mengintip dulu, tapi Emma tidak terlihat. Sehingga Alfred memaksa masuk ke kontrakan Emma. Tapi setelah masuk, Emma langsung melancarkan aksinya dengan menggoda Alfred. Alfred yang lengah langsung dimanfaatkan Ben untuk menyerang. Alhasil baku hantam pun terjadi lagi. Emma yang tidak peduli lagi dengan mereka, ia melempar pisau. Setelah pertengkaran Ben dan Alfred selesai, akhirnya harapan Emma terwujud, meninggalkan mereka tanpa harus repot-repot. Atas laporan tetangga, polisi mendatangi kontrakan tersebut. Emma pun juga berakting seolah-olah menjadi korban dan mengelabui polisi serta ibu dari Ben. Setelah kejadian itu, Emma berhasil keluar dari kontrakan yang kelam itu. Emma pun juga membawa patung Bunda Maria yang berisikan uang. Emma diketahui pulang di kampung halamannya menemui emaknya. Film asal Filipina ini memang dipenuhi drama dewasa yang tidak sepantasnya ditonton oleh anak di bawah umur. Udah segitu saja cerita hari ini, mudah-mudahan suka dan aku pamit.